Sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Dian Rafael Tambunan dengan NIM 11S24030. Nah, di video saya kali ini saya akan menjelaskan Dalcom APP, yaitu sistem manajemen cash flow dan to do. Nah, di sini terdapat aplikasi Spring Boot, keamanan dan manajemen data. ORG Dalcom APP. Nah, ini dia untuk ringkasan proyeknya. Tujuan proyek itu membangun aplikasi web untuk mengelola keuangan pribadi, pemasukan, pengeluaran, dan daftar tugas dengan fitur lengkap dan aman. Lalu untuk pencatatan arus kasnya itu mencatat pemasukan dan pengeluaran dengan detail yang lengkap. Baru kita upload bukti transaksi. Lalu untuk manajemen tugasnya itu daftar tugas dengan sistem to-do list. Untuk teknologi yang digunakan itu TechStack. Di mana Spring Boot Java itu framework modern untuk aplikasi enterprise dengan fitur lengkap dan konfigurasi minimal. Lalu untuk database aksesnya itu Spring Data JPA dan Hibernate untuk ORM yang powerful. Security-nya itu Spring Security dan Custom JWT untuk autentikasi yang aman. Nah, untuk arsitektur aplikasinya itu yaitu control layer, REST control layer untuk API JSON, cash flow controller dan view controller untuk tampilan HTML, yaitu cash flow view, to do home view. Service layer-nya itu menyimpan logika bisnis utama seperti cash flow service untuk transaksi dan token service untuk autentikasi. Lalu untuk repository layer-nya itu mengelola interaksi database melalui cash flow repository dan token repository dengan Spring Data JPA. Nah, untuk manajemen datanya itu atau entity cash flow, struktur data utamanya itu yaitu ID, UID unik, tipe inflow, outflow, source sumber dana, label, kategori, amount, nominal, cover, path, file bukti. Fitur database-nya itu pencarian otomatis berdasarkan source label atau deskripsi dengan audit timestamp, create, add, update, add. Lalu untuk fitur keamanannya itu security implementation. Nah, autentikasi JWT itu menggunakan JWT dengan AMAC SH token berlaku disimpan di database untuk validasi stateful. Middleware security itu validasi user login di setiap request. Proteksi akses data, user hanya bisa lihat data sendiri. Proteksi data itu inskripsi sensitif data dan implementasi akses. Kontrol untuk menjaga privasi si user. Lalu untuk validasi inputnya itu validasi tipe data, rule check, dan format file di sisi server untuk keamanan maksimum. Untuk fitur unggulannya sendiri yaitu request lodging dan dimana customer filter implementasinya itu. Jadi dia akan mencatat setiap request HTTP yaitu hijau, kuning, dan merah. Lalu untuk informasi lengkapnya itu metode query, status code, durasi. Manfaat untuk itu memudahkan debugging dan monitoring performa real-time tracking untuk setiap request. Lalu kita identifikasi error dengan cepat melalui warna. Fitur unggulannya itu yaitu manajemen file, upload cover itu from upload, di mana user mengupload gambar via form dengan validasi MIME, type, dan ukuran file maksimalnya itu 5 MB. Lalu validasi file itu sistem melakukan pengecekan tipe file atau gambar dan validasi ukuran untuk keamanan. Lalu untuk penyimpanannya itu di server lokal dengan nama unik dan path disimpan di database cash flow. API dan integrasi REST controller. Endpoint standar itu semua API yang menggunakan WordPress class API Response dengan format standar, status, message, dan data payload. Nah, untuk endpoint utamanya itu API, cash flow untuk operasi CRUD lengkap pada data transaksi. Tampilan dan interaksi atau view-nya. User interface desainnya itu antarmuka web responsif menggunakan template dengan model atribut untuk passing data dinamis secara efisien. Nah, untuk halaman utama cash flow itu tabel daftar transaksi lengkap, summary-nya, summary card, total inflow, outflow, balance, filter pencarian data yang powerful, detail page-nya itu informasi detail transaksi dengan from upload, edit cover gambar, dashboard statistiknya itu visualisasi data keuangan dengan chart dan grafik interaktif. Nah, untuk kesimpulan pengembangan itu aplikasi ini solusi full stack yang aman dan
struktur rapi untuk manajemen keuangan pribadi dengan fitur yang lengkap. Nah, jadi kita bisa mengekspor laporannya itu untuk pengembangannya itu fitur export ke video Excel untuk kebutuhan report. Baru grafik visualisasi itu untuk implementasi chart interaktif untuk analisis data keuangan. Notifikasi to do itu sistem pengingat otomatis untuk tugas dan deadline. Jadi ketiga inilah untuk pengembangan selanjutnya. Nah, agar kita melihat tampilan yang saya hasilkan. Nah, ini dia untuk tampilan daftar cash flow saya. Misalnya kita pilih tipe pemasukan, sumbernya gaji, kita bikin gaji bulanan dan jumlahnya itu nah, jadi kita berhasil melakukan tindakan cash flow yang kita tambahkan. Ini dia untuk detailnya. Ini. Jadi, nah, untuk code-nya bisa kita lihat. Jadi sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dan penjelasan yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.